Halo nakama One Piecepedia, sekarang kita akan membahas chapter 1016 ya. Kita akan membahas mungkin sedikit agak lebih detail ya pembahasan chapter ini. Dan bagi kalian ya yang belum follow akun TikTok kita silahkan follow di One Piecepedia ya. Karena di situ kita ngebahas One Piece tiap hari. Kalau di sini cuma yang panjang-panjang aja yang nggak bisa dibahas dalam waktu sekitar 60 detikan. Nah, jadi langsung aja deh ya kita di chapter 1016 seperti biasa aku nggak akan ngasih gambar ya karena takutnya nanti kena strike gitu ya. Kalau ada yang bilang ah nggak apa-apa pakai aja ya, cari aman aja sih, aku cari aman aja ya. Dan untuk chapter 1016 ini judulnya itulah Ismi Otama ya, karena memang nanti di dalam scene-nya itu ada scene-nya di mana Otama berkata demikian, ini aku Otama, Tama sih katanya, karena memang namanya itu kan Tama gitu ya. Cuma kan kalau di Wano kalau cewek biasanya ditambahin O. Nah, untuk scene awal itu kita ditunjukin ini ya, ditunjukin sedikit adegan-adegan dari festival festival api sih ya. Festival api ya namanya ya. Festival api yang ada di ibu kota ya, ibu kota Wano. Di sini ya seperti biasa ya. Cuma ada tambahan scene-nya itu adalah tambahan scene dari adanya Hitetsu dan Toko. Hitetsu dan Toko di situ. Di sini kita bisa lihat ya Hitetsu nggak ada sayapnya gitu loh. Berarti emang kemarin itu kan ada spekulasi sih kalau Dini ternyata warga apa sih? Warga Pulau Langit gitu kan karena ada sayapnya. Tapi ternyata ini di sini nggak ada. Itu berarti kemungkinan kalau untuk sayap ini itu aksesoris saja, aksesoris. Dan dia bareng sama Otoko juga. Terus kemarin tuh aku sempat baca juga kalau ada sebuah teori ya, ada spekulasi yang mengatakan bahwa Hitetsu Tengguyama ini adalah Kozuki Sukiyaki ya. Nanti kita akan tahu apakah benar demikian atau ternyata si Tetsuin adalah orang yang sama sekali berbeda. Ya di sini mereka ngebahas si Yasui ya, agak sedih sih. Ya jadi emang kalau sepertinya kayak kepercayaan Wano gitu kan, itu kalau orang sudah nggak ada itu apa sih berada di mana sih istilahnya ini ya? Di angkasa lah atau mungkin di heaven lah istilahnya kayak gitu ya. Makanya waktu Zoro ini kan Zoro apa mengambil pedangnya si Queen, nah dia ngomongnya sampai apa dan aku akan menjadi pendekar pedang yang hebat sampai namaku terdengar sampai ke heaven, ke langit lah, ke surga lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya ke ini scene di mana Onigashima mulai mendekati ya, masih terbang ya, masih terbang. Terus di sini kita ditunjukin ya scene CP0 Aegis Zero atau CP0 Zero Aegis ya. Nah, di sini ngebahas masalah apa sih? Masalah transisi ya, transisi jumlah anggota gitu ya. Yang awalnya itu berapa sih awalnya? 30.000 ya, 30.000 lawan 4.200 kalau nggak salah ya. Entah, kalau salah silakan dikoreksi, aku lupa juga. Nah, jadi menurut informasi dari CPOI, CP C ya, CP0 ini ya, CP Aegis ini, Ciperpol Aegis ini. Jadi udah ada 5.000 prajurit yang sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertarungan. Dengan kata lain, pingsan ataupun mungkin tewas lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, terus perbedaan kekuatannya itu adalah 24.000 pasukan melawan 3.000 pasukan. 24.000 pasukan otomatis dimiliki oleh Beast Pirate, sementara 3.000-nya adalah samurai, aliansi samurai. Nah, kemudian perubahan-perubahannya ini adalah 4.000 orang ya, 4.000 prajurit yang ada di performance floor, yang ada di lantai pertunjukan, itu memberontak ya. Jadi sekitar 4.000 orangnya, karena memang kemarin itu kan si Queen nggak peduli ya sama anak buahnya meskipun mereka terkena Ice Oni kayak gitu ya dan ditolong oleh Chopper. Nah, 4.000 prajurit ini transisi akhirnya mendukung si aliansi samurai. Nah, itu perubahannya sekarang menjadi 2.000 melawan 7.000 orang. Dan di sini juga ada sedikit scene ya di mana kodok yang di chapter sebelumnya itu dibawa oleh Momonosuke itu istilahnya apa sih, melihat ke bawah gitu kan, entah itu dia bakalan terjun bebas ke bawah ke lautan gitu, karena kalau Momo dan Shinobu itu jatuh ke lautan, mereka kan pengguna buah iblis, Pak. Jadi otomatis mereka kalau nggak ada yang nolong ya bakalan mati kan, bakalan tenggelam karena mereka bisa berenang, mereka pengguna buah iblis dua-duanya gitu loh. Nah, jadi di sini si Bao Huang ya, Bao Huang udah mau ngumumin kalau si Momonosuke udah jatuh dan otomatis bakalan dideklar tewas lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke scene di mana Usop dan Nami ya melarikan diri sambil membawa Otama. Kemudian di sini mereka membahas Zeus ya. Jadi ada apa sih di sini Zeus mengatakan ya, kenapa sih dia bisa masuk sampai di klimaksnya Nami. Jadi
Jadi waktu di scene sebelumnya di mana rohnya Zeus sudah mulai keluar, itu kan Hera mau makan tuh, mau makan soulnya. Nah, tiba-tiba itu giginya itu loh, maksudnya tancapan giginya itulah yang membuat Zeus masuk ke Kalimantan Nami. Karena kan sebelumnya waktu si Nami memberikan awan perpisahan itu kan tongkatnya manjang ya, tongkatnya manjang dan sampai ke mulut si Hera. Itu kan dimakan tuh. Nah, jadi di situ makanya katanya Zeus itu dia sebabnya kenapa sampai soulnya itu masuk ke Kalimantan. Jadi bisa masuknya Zeus itu ke Kalimantaknya Nami itu karena gigitan dari Hera ya. Ya mekanismenya kayak gitu. Dan kemudian sekarang Kalimantaknya Nami jadi malah aneh bentuknya gitu ya. Dan Nami sendiri nggak suka gitu kan. Nggak suka dengan senjatanya yang bisa bicara gitu loh. Nah terus di sini ada perkataan Zeus yang mengatakan bahwa masalahnya aku nggak bisa keluar tanpa kekuatan dari Big Mom, tanpa kekuatan Mama. Artinya aku menyimpulkan dari pernyataan Zeus ini bahwa Zeus itu akan secara permanen berada di Kalimantak Nami meskipun itu si Big Mom itu dikalahkan atau gimana lah istilahnya ya. Dan dia hanya akan bisa keluar kalau memakai persetujuan Big Mom. Kalau Big Mom yang mengeluarkannya menggunakan kekuatan buah iblisnya ya, Soru-Soru Nominya gitu loh. Nah, kemudian di sini juga ya, Nami Usopp ketemu sama Bahuang ketika Bahuang ingin mengumumkan hasil pertandingan. Tapi ternyata dia disusul sama si Ulti ya. Ternyata Ulti masih sanggup, Pak. Itu GG banget sih Ulti ini ya. Karena memang kan kalau untuk pengguna Zoan itu memang daya tahan tubuhnya itu lebih ngeri daripada yang lain gitu loh. Nah, di sini apa dia nanduk ya. Ini nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu dibahas dengan detail lah istilahnya. Pokoknya si Ulti nanduk Usopp jatuh, dia nangkap Otama gitu kan. Terus si Nami ya itu mencoba untuk menyerang Ulti tapi ada Otama. Takutnya nanti kalau dia pakai petir ya, kalau dia pakai senjata petir itu Otama kena juga. Tapi si Usopp punya solusinya gitu kan. Dia ngeluarin skill ya, ngeluarin jurus yang dia pakai waktu melindungi Kraken ya, waktu di Pulau Ikan ya, ada kan yang kayak rumput laut, bukan rumput laut sih, emang rumput laut itu kayaknya yang muncul. Dan di sini juga kita lihat kalau si Zeusnya bisa bertarung ya dengan mengubah bentuk-bentuknya gitu loh. Nah, setelah si tamu terpisah barulah si Nami menggunakan Raite ya atau jurus pamungkas dari salah satu jurus pamungkas dari Big Mom ya, itu Halilintar menggunakan Zeus. Nah, Zeus itu sebenarnya dia untuk bentuk di Klimataknya tuh aneh, tapi dia tetap bentuk awan gitu ya. Terus dia minta ganti nama kan. Dia minta ganti nama di sini, tapi si Nami menyebutnya dengan nama Wata gitu atau Wata atau Katun atau Kapas gitu ya. Terus dia nggak suka. Terus dia bilang Zeus aja gitu. Nah, di sini ada yang menarik. Jadi Nami menggunakan petir, ya kan? Tapi ulti reaksinya cepat, ya kan? Reaksinya tepat. Nah, tapi ada satu lagi upgrade dari skill Nami itu yaitu di mana Zeus bisa mengendalikan petir tersebut ya. Jadi Zeus yang ngejar si ultinya gitu loh. Nah, akhirnya si ulti sekali lagi KO ya. Nggak tahu ini apakah bakalan butuh waktu lama gitu kan? Butuh waktu lama untuk sadar kembali gitu kan? Atau mungkin ya bakalan kayak biasa, bangkit lagi gitu loh. Nah, menariknya juga di sini Bao Huang ya, secara nggak sengaja mengumumkan kekalahannya Ulti. Ditambah-tambah lagi dia menyebutkan bahwa dua Tobiropo ya, termasuk Pecuan, itu udah tumbang. Akhirnya itu malah menyurutkan semangat dari para kru Beast Pirate. Nah, di sini juga kita ngelihat ya, tiga Tobiropo yang lain kan. Satu kan X-Drake udah nggak dianggap tuh ya, jadi nggak dimunculin di sini ya. Ada si Sasaki ya, Sasaki ini kelihatan banget dia udah parah banget ya. Kayaknya pertempurannya dengan si Franky sengit gitu kan. Begitu juga dengan Who dan juga Black Maria ya, kelihatan ada luka-lukanya lah. Black Maria kan di sini kan dia sebelumnya ngelawan Robin sama Brock ya. Nah, kemudian si Usopp nangkep Bawang, kemudian si Tama mencoba untuk menggunakan loudspeakernya. Jadi kemarin misteri yang kemarin itu udah terjawab. Jadi aku kemarin kan heran tuh di chapter sebelumnya. Kenapa si Briscola yang udah makan Kibidango malah menyerang samurai? Jadi ternyata memang apa untuk ya mengubah apa sih istilahnya itu untuk para user Smile mengikuti perintah utama itu mereka harus mendengar perintah langsung dari dia gitu. Jadi kalau cuma dikasih gitu aja enggak. Nah, jadi kemungkinan besar ini nanti bakalan gini.
Shiotama bakalan menggunakan kemampuan Bawang untuk memerintah Smile yang sudah diberikan Kibidango oleh Speed ya. Di sini ada hal yang menurutku menggemaskan atau lucu ya, yaitu ketika dia menyebutkan ini aku Otaman. Di situ ada si Speed, terus ada Gazelle ya namanya nih, yang lari cepat itu sama yang Scorpion itu kan. Dakugo, nggak tahu namanya. Nah itu mereka ngomong, dasar ya, itu dia eh, tuan kita katanya. Berarti nanti kemungkinan besar si Otama bakalan memerintah para Smile user yang sudah diberi Kibindango ya menggunakan skill dari Bao Huang, loudspeaker yang dimiliki oleh Bao Huang ya. Ya kemudian kita kembali ke bagian akhirnya yaitu di mana Kaido mulai naik ya dan mulai akan bertarung dengan Yamato. Nggak banyak sih yang bisa kita bahas di sini ya, tapi ada satu di mana ketika Yamato berkata bahwa dia akan mengusir Kaido dari Wano ya. Kaido di sini berkata, kayaknya aku ya katanya menetap di sini karena ini adalah Wano katanya. Maksudnya itu dia mencoba untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu di Wano ini yang dia inginkan. Hal itu masih belum diungkap tapi banyak spekulasi. Contohnya itu misalnya mungkin dia tahu soal Joy Boy bakalan hadir di Wano. Jadi dia berharap dikalahkan atau mungkin dibunuh oleh si Joy Boy ini karena kan emang dia waktu kemunculan pertama kan dia di ini. Narasinya itu kan dia memang mencari tempat untuk mati lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi bukan kemungkinan besar sih, salah satu kemungkinannya adalah itu. Atau bisa juga mungkin ya, seperti yang dispekulasikan banyak fans ya di beberapa chapter sebelumnya bahwa ada orang di belakang Kaido ini, tapi siapa gitu loh. Mungkinkah dia ke Wano itu atas perintah, dan ada pula sebuah teori yang mengatakan bahwa Kaido memilih Wano karena Wano itu merupakan benteng tak tertembus ya istilahnya karena emang terisolir dari dunia luar kan, jadi nggak ada yang tahu kalau dia tuh mau ngapain gitu loh istilahnya kayak gitu ya. Nah apapun itu nanti kurasa akan segera diungkap mungkin dalam flashback Kaido atau gimana ya. Aku sih entah kenapa ada vibes yang aneh dari si Kaido ini. Maksudnya kalau dia sebagai villain gitu ya, villain yang sungguh-sungguh jahat ya, masih jahat Orochi pak ya. Masih jahat Orochi. Orochi sudah jahat licik lagi ya. Kalau Kaido ini mungkin apa ya? Jahat sih ya, cuma vibes-nya tuh beda dengan si Orochi gitu loh. Ada kayak gimana-gimana yang mungkin aku tunggu, mungkin harapanku sih bakalan ada flashback dari Kaido nanti ya. Dan di sini emang si oh iya, aku lupa ya. Di sini Yamato memutuskan keinginannya untuk bergabung dengan Luffy. Ya, karena emang di waktu pertemuannya dengan Luffy juga dia memang bilang kan kalau dia ingin berlaut gitu, melaut lah istilahnya bersama dengan si Luffy kan. Nah, nantikanlah kira-kira apakah Yamato akan bergabung dengan kelompok topi jerami dan akhirnya wanitanya menjadi tiga ya. Jadi Nami, Robin dan Usopp. Kok Usopp sih? Nami, Robin dan Yamato gitu ya. Dan di sini juga si Yamato ini sadar akan kekuatannya ya. Kalau dia nggak mungkin akan mengalahkan Kaido. Tapi paling enggak dia bisa memperpanjang waktu. Apa sih istilahnya itu ya? Oh, mengulur-ngulur waktu ya, mengulur-ngulur waktu supaya si Luffy itu bisa sadar kembali karena menurut pendapat Yamato ya, Yamato ini berpikir bahwa si yang bisa mengalahkan Oden itu adalah Joy Boy dan Yamato percaya bahwa si Luffy ini adalah titisan dari Joy Boy. Jadi itu sih ya. Kalau untuk sedikit pembahasan dari chapter 1016, jadi jujur aja kalau untuk 1016 ini nggak terlalu banyak yang dibahas Pak ya karena kebanyakan ngulang-ngulang aja sih dari yang kemarin kan, nggak ada yang baru maksudnya yang baru nggak terlalu banyak, yang baru itu cuma Zeus ya kan, kemudian keinginan Yamato ini sendiri kan sudah pernah diungkap sebelumnya gitu. Yang baru ini paling alasan Wano ya, alasan Kaido tinggal di Wano kenapa gitu ya, itu terus apa sih yang baru lagi ya, kondisi-kondisi Tobiropo yang sedang bertarung gitu kan. Sisanya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu wah sih, maksudnya wah cuma nggak terlalu banyak lah yang perlu dibahas kan. Nah itu isi untuk pembahasan chapter 1016 dan sekali lagi bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita silakan di One Piecepedia ya. Kita ngebahas One Piece tiap hari di situ. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.